Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, pujian luar biasa. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ketika lagu pertama sampai mau firman itu, saya nggak bisa nyanyi ya, karena setiap saya nyanyi, saya mau muntah ya. Saya nggak tahu, mengomong muntah, bicara banyak muntah. Tapi ketika pujian tadi diambil Kak Eli, luar biasa ya. Saya rasakan ya, ada pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam diri saya. Dan satu minggu ini saya diajar oleh namanya batuk ya, sepele ya, sepele tapi luar biasanya ya, efeknya nggak bisa tidur ya, jalan kayak ngawang itu. Karena apa? Kurang tidur. Di satu hal yang saya yakini, ketika kita mau maju melayani Tuhan, oh no, masalah ya. Tapi justru dalam masa itu kuasa Tuhan akan dinyatakan ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar ya, apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita, apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Kita akan baca dalam Alkitab kita dalam Matius 8. Matius 8 ayat 1 sampai 4 ya. Matius 8 ayat 1 sampai 4 saya bacakan untuk kita semua. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Aku mau engkau menjadi tahir." Ya. Pembacaan yang luar biasa pada pagi hari ini ya. Setelah Yesus berkhotbah ya tentang dua macam dasar. Kalau kita baca di atasnya itu, Tuhan berikan dua macam dasar iman. Macam dasar orang ya, orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Bagaimana Yesus katakan, orang yang bijaksana, orang yang mendengar dan melakukan. Dia seperti orang yang mendirikan bangunan rumah di atas batu. Ya. Ketika badai itu datang, ketika angin itu datang, ketika air itu datang, bangunan rumah itu tidak akan roboh. Yesus juga mengenalkan orang yang bodoh. Ya. Bagaimana orang bodoh itu? Orang yang mendengar firman saja, tapi tidak mau melakukan. Ketika firman katakan ampunilah, ya, sabarlah, itu firman, itu perintah. Tapi namanya kita nggak pernah melakukan firman, itu orang bodoh. Setelah Yesus menyampaikan dua macam dasar, dia turun dari bukit. Ya, dari bukit. Satu hal ya, bukti bahwa ketika di mana ada Yesus, di situ ada banyak orang berbondong-bondong mengharap belas kasihan Yesus. Berbondong-bondong kepada Yesus, enggak salah saudara. Kita datang kepada Yesus, kita minta sesuatu, enggak salah. Kita datang kepada Yesus, kita minta kemuliaan, enggak salah. Kita datang kepada Yesus, minta kesembuhan, enggak salah. Bisa Tuhan yang Tuhan mau, seperti orang kaki kusta ini, dia datang kepada Yesus. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan saya. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan hidup saya. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Itulah yang Yesus mau dalam diri kita. Gak salah saudara. Banyak hal yang kita belajar pada pagi hari, seringkali kita juga mengalami penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kulit ya. Dulu waktu saya SMP di Solo itu banyak sekali penyakit kusta ya. Di pinggir jalan, di perapatan stopan itu banyak sekali.
orang yang menderita penyakit kusta, tapi sekarang nggak ada ya. Penyakit kusta ya dan kulit menular. Di zaman itu ya, penyakit kusta itulah penyakit kutukan ya. Jadi ketika dia menderita penyakit kusta, dia akan diusir dari rumah masa. Pada waktu itu ya, penyakit kusta secara tidak sadar akan menggerogoti ya anggota tubuh yang sakit itu, driji, kuping, ya. Kita pada pagi hari ini juga mengalami namanya penyakit kusta. Tanpa kita sadari, kita juga kehilangan namanya ketaatan. Tanpa kita sadari, kita sering juga kehilangan jam-jam doa untuk menyembah Tuhan. Tanpa kita sadari, yang Yesus mau ketika si penyakit kusta itu datang kepada Yesus, dia datang, dia katakan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Hal yang luar biasa kita belajar iman si penyakit kusta ini. Dia datang menyembah pada Tuhan, dia datang sujud kepada Tuhan, tapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Saudara yang kasih Kristus, kita belajar ya, bagaimana yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Seringkali ya, dalam gereja, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, kita seringkali memaksakan kehendak kita, yang kuat itu yang dituruti. Tapi pada pagi hari ini, yang Yesus mau itu apa? Kita belajar, ada 3 hal yang kita belajar pada pagi hari ini. Yang Yesus mau ketika kita mau dipulihkan Tuhan, yang Yesus mau ketika kita mau disembuhkan Tuhan, adalah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya. Ayat yang kedua ya, maka datang seorang yang sakit kusta kepadanya, harus sujud menyembah. Ya. Ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Seringkali kita datang kepada Tuhan, seringkali kita datang kepada Yesus hanya karena satu harapan, kesembuhan yang berkat. Tapi penyakit kusta itu datang, sujud dan menyembah. Itu artinya apa? Kerendahan hati yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sering kita dipakai oleh Tuhan luar biasa menyanyi, bermain musik, mengabdi bersihan gereja, ada kesombongan pada diri kita. Tuhan gak senang orang yang sombong. Tuhan gak mau pelayanan kita gagal karena kesombongan kita. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin ada rasa kesombongan dalam diri kita. Yang Tuhan mau kerendahan hati. Ya. Seberapa banyak kita dipakai Tuhan, talenta satu demi satu berkembang. Ya. Pada sekarang ya, ada satu hal yang luar biasa. Tuhan pakai anak mudanya berkembang dengan satu hal yang luar biasa. Yang Tuhan mau ketika kita dipakai Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, dimanapun kita berada, kerendahan hati itu penting, saudara. Salah 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu ya. Pada saat itu kamu akan dikuatkan Tuhan, akan dipulihkan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 6, luar biasa. Ayat ini ayat emas bagi saya ya. Ketika ada kesombongan dalam diri saya, ya, saya jujur sering sombong kalau pada Tuhan luar biasa. Tapi justru dalam penyakit kusta ini dia sujud kepada Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Dia tidak masakan kehendak dia. Sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku Tuhan, sembuhkan aku dia. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Ada banyak masalah yang kita hadapi saat ini ya. Namun satu hal saya jadi saksi ya, ini saksian lama ya, tapi luar biasanya bagi saya secara pribadi. Ketika saya habis nikah ya sama istri saya disuruh bapak untuk mengurus surat ya, pindah jiwa dari Solo ke Surabaya. Satu hal saya kerja di Kino, saya izin sama bos saya Bu Anda kasih 1 hari untuk mengurus surat pindahnya dan mengurus SKJK. Jujur, saya bisa kan? Saya sombong, saya bisa. Karena apa?
Saya punya teman gereja di sana yang bekerja di kecamatan yang mengurus surat-surat menyurat ya. Ketika saya datang kepada dia, ya saya tawarkan uang ya lumayan agak lumayan banyak ya. Saya tawarkan ya pada dia, namanya Supriyadi ya. Saya tawarkan kepada dia, bro, aku akan mengurus surat kita dan plus SKCK mau masuk ke Surabaya 1 hari. Bisa nggak bro? Dia mikir ya, nggak bisa Chris. Kalau dia manggil saya bu, nggak boleh, nggak bisa bu, ya. Karena apa? Bisa tapi harus jeda 3 hari. Nek 3 hari saya nggak bisa. Saya bolak-balik Surabaya, Solo yo. Di sini ini bos saya ya. Seketika itu saya telepon bapak, Pak, nggak bisa 1 hari untuk mengurus 2 surat ini Pak. Bapak bilang, kamu kan punya Tuhan. Oh iya. Ketika ada kesombongan diri saya, karena saya punya teman ya, punya teman di kecamatan ya sombong. Ketika down ya, nggak bisa, saya lari pada Tuhan ya. Saya punya Tuhan. Pagi saya pergi ke sawah, saya angkat semua surat yang saya pakai itu ya. Luar biasa ya. Secara manusia nggak bisa mengurus Jabir kita saya di Solo masuk ke Surabaya, lalu mengurus SKCK di Indonesia dalam 1 hari. Setelah bisa, semuanya tercengang. Kok bisa, Chris? Kok bisa? Kok bisa? Tapi itulah ya. Ketika kita dengan kerendahan hati kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, aku mau, aku sembuh. Tuhan, jika Engkau mau, aku sembuh. Pada waktu itu, saya serahkan sama Tuhan permasalahan saya. Surat ini Tuhan, kehendak-Mu yang jadilah atas diriku. Pada saat itu saya ke dinas pendudukan ya, semuanya antri ya, saya nerobos set, gampang sekali aja, kayak ada jalan gitu, gampang lah. Selesai saya pergi itu SKCK. 1 hari saya belajar dari situ ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita dengan kerendahan hati meminta tolong sama Tuhan, Tuhan yang akan dibantu. Apa kebutuhan saat ini, Tuhan akan jawab. Yang Tuhan mau pada saat ini, datanglah pada Tuhan dan kerendahan hati, tidak dengan kesombongan, tidak dengan keangkuhan kita, tapi datanglah seperti penyanyi dusta ini. Dia mau datang pada Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Yang kedua adalah percaya. Ya, si kusta ini, ya, kalau kita perhatikan di sini, setelah Yesus turun dari bukit, berbondong-bondong orang datang kepadanya. Saya percaya dari ribuan orang yang mau datang kepada Yesus, si penyakit kusta ini awalnya diusir dari masyarakat, dan sekuat tenaga, sekuat apa yang dimiliki, dia terobos. Ya, ada satu perjuangan, dia percaya. Ya, ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, saya akan sembuh. Di 1 hari dia berkata sama Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Apa yang dilakukan si penyakit kusta ini adalah percaya. Tidak ada mujizat ketika kita tidak ada rasa percaya. Percaya itu penting. Dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan kita, percaya itu penting ya. Saya percaya pada saat ini kita sudah dekati Tuhan ya. Percaya kita dipulihkan Tuhan, percaya kita akan disembuhkan Tuhan. Saya nggak tahu kapan saya sembuh, saya nggak tahu. Tiba-tiba drop itu dari kambuh, tiba-tiba kuat, saya nggak tahu. Tapi ketika saya percaya, Tuhan bisa sembuhkan saya percaya. Apapun hasilnya, apapun kejadian yang menimpa hidup saya percaya Tuhan tetap baik. Katakan si dengan kita, jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Ada satu hal rahasia, ketika si kusta ini datang kepada Yesus, menerobos rumah orang, dia percaya. Rasa percaya itu penting, saudara. Dan rasa setiap kali saya kirim cateringan telat jam waktu itu ya, saya percaya, saya hanya doa aja, Tuhan tolong kehendak-Mu jadi ya. Saya percaya, mesti diomeli sama customer ini. Saya percaya. Tapi luar biasa ya, saya nggak pernah diomeli. Kadang diomeli, kadang enggak ya. Kadang saya ini orangnya
Kapan marah kalau dunia itu? Maksudnya wis soro-soro nerobos lampu merah, wis ke karuan sepedanya. Ketika tepat di waktu tempat rumahnya, kacik 5 menit, 10 menit, itu namanya customer itu baru corokon. Saya kadang-kadang ini, Tuhan, saya capek Tuhan, jujur saya capek ya. Dalam doa saya, Tuhan, kerja saya ini seperti orang lain kok Tuhan. Senin sampai Sabtu ya, minggu libur. Saya kepingin ya, kerja seperti itu ya, sampai ke bawah mimpi ya. Saya utarakan ke manajer, C, kemarin saya mimpi C, Pak Kris, mimpi cateringan ini sampai Sabtu dok C, minggu nggak ada cateringan. Ngawur ya, sini bos kok, namanya mimpi C, kebetulan akan terjadi ya. Senin sampai Sabtu aja, kan minggu libur bisa ya istirahat di rumah ya. Tapi di tempat saya itu nggak bisa ya. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya percaya apapun keinginan kita utarakan sama Tuhan. Jika Tuhan mau ya libur minggu ya. Satu hari saya rindu ya, minggu itu libur ya. Ya bisa aja saya libur ya. Tapi ada perubahan anggota pengiriman ya. Rubah ini ribet gitu ya. Saya nggak mau ribet ya, saya masuk aja. Walaupun saat ini ya, jujur badan saya ini ngeyang gitu ya, karena kurang tidur kemarin jam 2:30 ya, kampuh. Tapi istri saya itu bikin obat apa saya nggak tahu, pokoknya sekampuh itu ya. Tuhan tolong ya, minggu libur oh Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya berdoa Tuhan minggu libur ya, nggak apa-apa dikurangi gaji nggak apa-apa. Tapi saya minggu libur ya. Kalau setiap saya libur ya, minta izin libur itu sulitnya minta ampun ya. Jujur, sulit ya. Merubah ini sulit ya. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Percaya kita akan disembuhkan. Percaya kita akan dipulihkan. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan satu kerendahan. Hal yang ketiga adalah hal yang harus kita pelajari berserah ya. Berserah itu artinya menyerahkan kehendak kita kepada rencana Tuhan. Kita nggak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Aku loh Tuhan sudah datang kepada Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan, berkati aku Tuhan, pulihkan aku. Bukan itu. Berserah itu adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan. Ya, itu artinya berserah. Apa jari Tuhan? Kita diberkati atau tidak berkati, apa jari Tuhan? Kita disembuhkan atau tidak sembuhkan, apa jari Tuhan? Yang Tuhan mau, aku mau sembuh. Itu maunya Tuhan. Mujizat kesembuhan itu hanya Tuhan, saudara. Kalau kita bicara masa kehendak, kita berdoa. Kita belajar seperti orang ini. Jika Tuhan mau, belajar berserah, menyerahkan segala pikiran kita, menyerahkan segala pergumulan kita, keinginan kita, cita-cita kepada Tuhan. Jika Tuhan mau, saat ini Tuhan jawab, aku mau kau sembuh, aku mau kau diberkati, aku mau kau disembuhkan, aku mau kau dipulihkan. Itu yang Tuhan mau. Berserah. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan, seberapa jauh kita mengiringi Tuhan. Kata berserah itu seringkali justru sulit untuk kita lakukan dalam hal berdoa ya. Berdoa aja seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dalam hal apapun kita belajar seperti penyakit kusta ini. Jika Tuhan mau, share ini seberapa kita masih pada Tuhan, napas kehidupan kita masih ada. Kita nggak tahu kita dipanggil Tuhan kita kapan. Kalau kemarin saya ngantar makanan di Cito itu ya, Grand Heaven ya, yang tempat orang mati itu, gede kayak hotel itu ya, luar biasanya. Ada banyak hal. Kapan Tuhan panggil saya? Kalau saya ingat omongannya Bapak, rumah saya sudah jadi Mas Desi. Rumah kita kapan jadi? Tapi satu, ketika kita mau masih ada sampai detik ini, yang Tuhan mau kita disembuhkan, yang Tuhan mau
kita kembali sama Tuhan. Ketaatan kita, kesetiaan kita, ya, kerajinan kita mau dipulihkan Tuhan. Selama kita masih hidup, ya. Tuhan mau pakai kita seberapa kita yang ada di tempat ini. Tuhan pakai semua jemaat di sini. Mas Repan, Mbak Natali, Mbak Fitri, luar biasanya Pak Selamat, ya. Semuanya dipakai Tuhan. Terima tamu itu sama. Pada saat ini, jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Yang Tuhan mau, kita disembuhkan. Tiba-tiba ketika kita mau melakukan itu, merendahkan diri, percaya dan berserah. Yang Tuhan mau seperti itu. Karena Tuhan katakan, Tuhan gak pernah janji seperti pujian ini, ya. Langit semakin biru, langit selalu biru, jalan semakin rata. Tapi yang Tuhan janjikan, ketika ada pergumulan, ketika ada badai, Tuhan akan menyertai. Yang Tuhan mau. Tuhan gak pernah janji ketika engkau ikut aku, engkau tidak akan mengalami masalah. Ketika engkau percaya sama aku, engkau tidak akan mengalami sakit penyakit. Tapi Tuhan janji akan menyertai engkau, akan menyertai kita selama berbulan-bulan. Tuhan tak pernah janji. Pujian luar biasa. Seringkali saya nyanyikan di sepeda motor sambil kirim-kirim cateringan, ya. Karena saya percaya Tuhan gak pernah janji kiriman lancar, enggak, ya. Stopan hijau terus, enggak, ya. Kadang abang, kadang bocor, kadang macet, ya. Itu janji Tuhan. Tapi satu kali saya bisa sampai dengan tepat waktu. Itulah janji Tuhan. Akan menyertai kita ketika badai itu ada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, ya. Seringkali himpitan ekonomi, himpitan masalah itu mengurangi rasa percaya kita, ya. Kita mau belajar seperti penyakit kusta ini. Dia percaya Tuhan bisa sembuhkan. Dia percaya ketika aku datang kepada Yesus, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa pulihkan gereja ini. Saya kadang mimpi, ya, kemarin mimpi, ya, jemaat lama, ya, di sini, ya, ngumpul di depan itu. Saya tidak tahu ngumpul di depan itu. Saya katakan, ayo masuk, anggota lama, ya. Yang saya rindu, ya, ayolah. Saya rangkul semuanya. Saya takdir Pak Sur di depan itu, ya. Satu hal kerinduan saya, Tuhan bisa pulihkan gereja ini. Ketika kita mau merendahkan hati kita, ketika kita berserah dan percaya bahwa Tuhan sanggup, dan Tuhan pagi hari ini menjawab tangan yang luar biasa. Aku mau engkau sembuh, aku mau gereja dipulihkan, aku mau hidupmu diberkembang, aku mau hidupmu diberkati. Yang Tuhan mau seperti itu, saudara. Yang kusta, penyakit yang beroboti anggota tubuh kita, penyakit yang selalu beroboti. Hati-hati dengan penyakit kusta rohani. Saat ini sedang merajalela. Kita nggak sadar berkat itu kadang-kala menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Berkat itu kadang-kala menjauhkan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dulu ketika saya drop itu, ya, saya gak mau sekali itu menangis, ya. Ujian tidak nangis, ya. Ketika masa drop, ya, penyakit itu, ketika agak sembuh, ya, sulit, ya, kenapa, ya. Tapi justru dalam kelemahan kita, ujian katakan kuasa Tuhan akan disempurnakan. Pujian Tuhan, ya. Ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Satu hal, ya, ketika kita mau datang kepada Yesus, kita harus datang merendahkan hati kita. Kita datang kepada Yesus dengan rasa percaya. Kita datang kepada Yesus dengan rasa berserah. Tangan yang luar biasa menjamah kita, tangan yang luar biasa, ya, menjamah kita dan katakan, aku mau kau sembuh. Pada pagi hari ini, ya, saya rindu mengajar pujian ini, ya. Berkati saya pribadi, mungkin bagi Bapak Ibu, ya, Tuhan tak pernah janji, jangan pernah menyerah. Saya nanti musik.
Ujian itu katakan Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru, dan Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata ya. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita ketika itu badai itu ada. Saya undang jemaat untuk kita berdiri. Dan sungguh-sungguh bahwa aku percaya Tuhan, ketika badai itu ada, satu hal Kau tak pernah meninggalkan kami. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan berputus asa. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan ada, seberapa dekat kita mengenal hati menyembah. Saat ini Tuhan katakan, jangan berputus asa. Ketika badai itu ada, ketika sakit penyakit ada, Tuhan katakan jangan menyerah. Saat ini kita bersatu, satu hal